Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 13 akan sedikit memberikan penjelasan dan tutorial mengenai penggunaan model fungsi produksi Translog. Sebelum penyampaian materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 13. Yang pertama, ada saya sendiri, Roslita Indasari dengan ini M21. Yang kedua ada Ella Mutiatin Zakia dengan ini M69. Yang terakhir ada Zaki Anwar Karim dengan ini M90. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian kelas C yang diampu oleh Ibu Nur Komariah. Langsung saja, yang pertama di sini ada pendahuluan. Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan petani. Pada data produk domestik regional bruto, Kota Tasikmalaya antara tahun 2011 sampai 2015 menunjukkan bahwa sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya, yaitu sebesar 39,34% dari total keseluruhan PDRB Kota Tasikmalaya pada tahun 2015. Padi sawah merupakan produksi terbesar di antara jenis tanaman pangan lainnya, yaitu sebesar 87.357 ton pada tahun 2016 dan 93.483 ton tahun 2015. Maka bisa disimpulkan bahwa padi sawah memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Tasikmalaya dan sebagai mata pencaharian terbesar bagi para petani sebagai sumber pendapatan. Sebagai komoditas unggulan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya dalam budidaya tanaman pangan mencanangkan beberapa program. Di antaranya budidaya padi yang dicanangkan melalui intensifikasi teknik budidaya konvensional, pengelolaan tanaman dan sumber daya terpadu, dan sistem of rice intensification. Menurut statistik daerah Kecamatan Ciberem merupakan salah satu kecamatan yang penduduknya bermata pencaharian sebagai petani terbanyak, yaitu 57%, 16% bekerja sebagai buruh tani dan sisanya bekerja sebagai PNS, Polri, wira swasta, dan lain-lain. Padi merupakan tanaman pangan paling dominan dalam sektor pertanian di Kecamatan Ciberem. Pada realisasi tanam dan realisasi panen padi di Kecamatan Ciberem dari 3 kali tanam dari bulan Oktober 2016 sampai September 2017 mengalami fluktuasi. Jika ini terus berlanjut, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi pasokan padi khususnya wilayah Tasikmalaya dan Jawa Barat. Kemungkinan besar penyebab dari permasalahan di atas adalah karena belum optimalnya penggunaan faktor-faktor produksi seperti luas lahan, bibit, pupuk, dan tenaga kerja. Kegiatan usaha tani memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas agar keuntungan menjadi lebih tinggi. Produksi dan produktivitas tidak lepas dari faktor-faktor produksi yang dimiliki petani untuk meningkatkan produksi hasil panennya. Faktor-faktor produksi yang dimiliki petani umumnya memiliki jumlah yang terbatas, tetapi di sisi lain petani juga ingin meningkatkan produksi usaha taninya. Hal tersebut menuntut petani untuk menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki dalam pengelolaan usaha tani secara efisien. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui penggunaan faktor produksi usaha tani pada padi secara efisien yaitu dengan menghitung efisiensi secara alokatif. Efisiensi alokatif menunjukkan hubungan antara biaya dan output, di mana efisiensi alokatif tercapai apabila petani mampu memaksimalkan keuntungan, yaitu menyamakan nilai produk marginal setiap faktor produksi dengan harganya. Dengan mengetahui penggunaan faktor-faktor produksi yang optimal, maka dapat tercapai keuntungan maksimal dengan penggunaan biaya sekecil-kecilnya. Pencapaian efisiensi secara alokatif dapat dilakukan oleh para petani apabila sudah mengetahui faktor-faktor produksi apa saja yang berpengaruh terhadap usaha tani padi di Kecamatan Ciberem. Oleh karena itu, analisis penggunaan model fungsi produksi Translog untuk mengetahui
Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi padi dengan cara melihat efisiensi alokasi penggunaan luas lahan, bibit, pupuk, dan tenaga kerja dalam usaha tani padi di Kecamatan Ciberaum. Selanjutnya mengenai tabulasi data. Dalam analisis model fungsi produksi Translog ini, kami menggunakan data sebanyak 85 responden dengan jenis data cross section. Untuk variabel di sini ada variabel dependen atau Y adalah hasil produksi, dan untuk variabel independennya di sini kami menggunakan 4 variabel, yaitu ada luas lahan, bibit, pupuk, dan tenaga kerja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan dalam melakukan analisis Translog. Nah, jadi di sini kami memiliki data dengan jumlah responden sebanyak 85 responden. Kemudian untuk variabelnya terdiri dari variabel produksi dan juga 4 variabel input yang terdiri dari luas lahan, bibit, pupuk, dan juga tenaga kerja. Nah, sebelum melakukan analisis, kita kan sebelumnya akan melakukan analisis frontier terlebih dahulu. Maka dalam melakukan analisis frontier tidak boleh mencantumkan nama responden di situ. Jadi nama responden ini kita akan ubah menjadi nomor urut responden. Kita ubah dari responden 1 sampai dengan responden 85. Kemudian setelah itu kita tambahkan satu kolom yang berisikan jenis data. Nah, karena jenis data yang kita miliki ini merupakan data cross section, maka jenis data ini kita simbolkan dengan angka 1 semua, mulai dari responden 1 sampai dengan responden 85. Nah, setelah semua data kita tabulasikan, kemudian kita tentukan terlebih dahulu variabel yang digunakan. Nah, kalau kita menggunakan fungsi Translog, maka dari yang awalnya 4 variabel, kita kan tadi menggunakan 4 variabel input. Dari yang awalnya 4 variabel itu akan berubah menjadi 14 variabel. Jadi di sini ada variabel Y, mulai dari variabel Y, variabel X1 sampai dengan X4, kemudian ini kuadrat dari X1 sampai dengan X4, dan juga perkalian antara X1 sampai dengan X4. Nah, sebelum melakukan analisis, kita terlebih dahulu harus mengubah jenis data ini ke dalam bentuk len atau bentuk log. Jadi mulai dari variabel Y sampai dengan X4 ini kita ubah menjadi bentuk len atau log. Namun dalam melakukan analisis ini, kelompok kami mencontohkan fungsi tersebut, data tersebut diubah menjadi diubah menjadi bentuk log. Caranya tinggal sama dengan log kurung buka, kemudian kita pencet data yang akan kita ubah, kemudian enter. Nah, kemudian ini data tersebut sudah menjadi bentuk log. Nah, setelah Y1 sampai Y4 ini menjadi bentuk log, kemudian kita mencari variabel X1 kuadrat dari X1 sampai dengan kuadrat dari X4. Caranya menggunakan rumus 0,5 dikalikan dengan kuadrat dari X1. Begitupun dengan variabel X2 kali X2, X3 kali X3, sampai X4 kali X4. Menggunakan rumus 0,5 dikalikan dengan kuadrat dari variabel tersebut. Kemudian kita drag sampai bawah sampai dengan variabel responden 85. Kemudian untuk variabel X1 sampai dengan X4 ini tinggal kita kalikan. Misal ini X1 kali X2, maka rumusnya akan sama dengan kita pencet X1 kemudian dikalikan dengan X2, kemudian akan muncul nilai outputnya. Nah, ulangi langkah tersebut sampai dengan variabel X3 kali X4. Nah, setelah semua data menjadi bentuk log,
Kemudian kita juga harus mencari rata-rata dari variabel Y sampai dengan X4. Ini kita rata-ratakan. Nanti hasil dari rata-rata ini berfungsi untuk mencari nilai elastisitas dari produksi translog. Nah, setelah itu kita akan melakukan analisis frontier dengan cara kita copy semua data kemudian kita pindah pada lembar kerja yang baru. Nah, setelah ini terpindah, kemudian kita simpan ke dalam folder frontier yang kita miliki. Ini saya namai file. Kemudian untuk jenis datanya kita menggunakan file MS-DOS atau TXT. Kemudian save. Yes. Dan ini tidak usah disimpan, tinggal kita keluar. Kemudian kita masuk ke dalam folder frontier. Kemudian ini kan masih dalam bentuk TXT. Nah, bentuk TXT ini kemudian kita ubah menjadi bentuk DTA. Kita enter. Yes. Nah, setelah file berubah menjadi DTA, kemudian kita tinggal running ke dalam software frontier. Ini kita isi dengan T, kemudian 1, kemudian nama filenya tadi kita namai dengan file.dta, file.out 1. Yes. Kemudian ini jumlah datanya ada 85. Enter. Ini 1. Ini 85. Enter. Kemudian 14, yes, no. Nah, ini untuk file outputnya sudah terlihat. Kemudian kita buka. Nah, output ini kemudian kita tabulasikan ke dalam bentuk Excel. Nah, ini output yang akan digunakan untuk menghitung analisis translog. Data tersebut merupakan data hasil output yang telah ditabulasikan menjadi bentuk Excel. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa variabel pupuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan atau penurunan produksi dikarenakan memiliki T rasio lebih besar daripada T hitung. Dengan begitu, kita dapat menghitung nilai elastisitas seperti dengan menggunakan rumus yang tertera pada layar. Kemudian didapatkan nilai elastisitas pupuk itu sebesar 4,553, yang artinya jika variabel pupuk ditambah 1%, maka produksi akan meningkat sebesar 4,355%. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka didapatkan persamaan fungsi translog yang dihasilkan yaitu log Y sama dengan 0,713 dikurang 0,398 log X1 dikurang 1,241 log X2 ditambah 2,365 log X3 ditambah 1,318 log X4 dikurang 0,5 kali 0,424 log X1 kuadrat ditambah 0,5 kali 0,137 log X2 kuadrat dikurang 0,5 kali 0,43 log X3 kuadrat dikurang 0,5 kali 1,682 log X4 kuadrat
Kemudian dikurang 0,336 log X1 kali log X2 ditambah 0,807 log X1 kali log X3 dikurang 0,358 log X1 kali log X4 ditambah 3,371 log X2 kali log X3 ditambah 1,233 log X2 kali log X4 dan dikurang 0,775 log X3 kali X4. Oke, selanjutnya kita masuk kepada interpretasi output. Bisa kita lihat untuk yang pertama variabel luas lahan atau X1 nilai terhitung sebesar 0,51 lebih kecil dari T tabel maka tidak signifikan. Artinya jika terjadi peningkatan luas lahan sebesar 1%, maka akan mengalami penurunan produksi sebesar 0,398%. Lalu untuk variabel kedua, variabel bibit atau X2, nilai terhitung sebesar 1,547 lebih kecil dari nilai tabel, artinya tidak signifikan. Artinya jika terjadi peningkatan bibit sebesar 1%, maka akan mengalami penurunan produksi sebesar 1,241%. Selanjutnya variabel ketiga, variabel pupuk atau X3, bisa kita lihat nilai terhitung sebesar 3,455 lebih besar dari nilai tabel, maka dapat disimpulkan signifikan. Artinya jika terjadi peningkatan pupuk sebesar 1%, maka akan mengalami kenaikan produksi sebesar 2,365%. Selanjutnya pada variabel terakhir, yaitu variabel tenaga kerja atau X4, bisa kita lihat nilai terhitung sebesar 1,503 lebih kecil dari nilai T tabel, maka tidak signifikan. Artinya jika terjadi peningkatan tenaga kerja sebesar 1%, maka akan mengalami penurunan produksi sebesar 1,318%. Selanjutnya adalah interpretasi elastisitas. Dapat kita ketahui elastisitas pupuk atau variabel X4 sebesar 4,5533909991. Jadi berdasarkan hasil analisis fungsi produksi translog terhadap produksi usaha tani padi sawah di Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa variabel yang signifikan mempengaruhi produksi padi adalah pupuk. Artinya jika variabel pupuk atau X4 ditambah 1%, maka produksi akan meningkat sebesar 4,55%. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis terhadap produksi usaha tani padi sawah di Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya dengan menggunakan model fungsi produksi translog, diketahui bahwa variabel yang signifikan mempengaruhi produksi padi adalah pupuk. Cukup sekian yang dapat kami jelaskan mengenai tutorial dan penjelasan mengenai penggunaan model fungsi produksi translog. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.